Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Stan Madeong. NIM 1702432. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 praktek cyber security, yaitu tentang konfigurasi firewall atau IP tablets. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Nah, di sini pertama kita menggunakan dua PC dulu. Ya, untuk konfigurasi awal ini, ya, kita menggunakan dua PC. Ini saya buatkan topologinya PC 0, atau di sini saya menggunakan klien. Kliennya itu Kali Linux, dan pada PC server saya menggunakan Debian. Nah, di klien menggunakan IP statik yaitu 192.168.10.20 dan pada server 192.168.10.10. Oke. Nah, ini adalah klien dan ini adalah server. Konfigurasi dulu ya. Pertama networknya pada ETH0 dan juga pada klien 10.20 ya, kita if config. Ini 10.20 server juga kita setting networknya. Ini menggunakan IP 192.168.10.10. Oke, kita cek if config ya 10.10. Oke, selanjutnya kita uji menggunakan ping ke klien dan juga sebaliknya. Ping 192.168.10.20 klien. Ya, jadi klien ke server kita coba ping 192.168.10.20. Ya, jadi oke. Selanjutnya kita setting sudah. Selanjutnya pada server kita install paket FTP server dan juga telnet. Oke, apt min get install prof tpd. Oke, selesai. Kemudian apt min get install telnetd. Install. Oke, selesai. Paket FTP dan telnet sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk ping ya ke server dengan FTP dan telnet. Oke. Pertama telnet dulu. Telnet 192.168.10.10. Oke, jadi ya. Nah, di sini kita lihat kita akan login ke server menggunakan user yang pernah saya buat pada modul modul sebelumnya, yaitu kita cek cat etc passwd. Ini menggunakan user coba. Oke, kita coba login pakai coba. Oke, berhasil. Exit saja. Kemudian login ping menggunakan FTP ya ke server 192.168.10.10. Oke, sama menggunakan user coba. Kemudian passwordnya juga coba. Ya, berhasil. Kemudian ping ya. Ping ya tadi sudah jadi juga ya. Nah, berhasil. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan server ya, sudah terkoneksi, baik kita bisa melakukan remote menggunakan telnet dan juga FTP file transfer protocol. Oke, selanjutnya kita akan mereject akses dari klien ke telnet server, FTP juga semua pokoknya, juga ping juga kita akan reject seperti itu dari server. Oke, kita ke server. Clear dulu ini, clear. Kemudian ketikkan ini ya, ini IP tablets min A input min S 192.168.10.0/24 min P sebenarnya min P TCP min the port. Ya, kita akan reject port 23 ya tadi, yaitu port telnetnya kita reject. Oke, enter. Kemudian lagi
selanjutnya sama, kita akan coba reject IP tables min A, input min S, 192.168.10.0, /24 min PTCP min the port 21. Nah, di sini port 21 yang akan kita reject yaitu port FTP. Oke, enter. Kemudian kita tolak semua akses firewallnya ya. Dengan perintah ini IP tables min A, input min J, reject, enter. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian kita akan mencek rule yang kita buat ini tadi dengan masukkan perintahnya IP tables min n L besar. Ya, ini kita akan reject TCP port 23, kemudian port 21, kemudian reject semua ya. Kita selanjutnya coba ini. Kita coba dari klien apakah kita bisa untuk telnet ke server. Coba. Oke, tidak bisa ya. Kemudian FTP juga, FTP 19.168.10.10 juga tidak bisa. Kemudian ping. Apakah bisa ping ke server? Ternyata tidak bisa karena sudah kita aktifkan yang namanya firewall. Oke. Baik. Selanjutnya ini adalah cara untuk kita tidak memberikan akses ke di kliennya. Kemudian kita reset semua role ya dengan perintah IP tables min F. Nah, selanjutnya kita akan memblok tapi menggunakan MAC address client seperti itu. Ya, kita coba cek dulu berapa MAC address dari klien ini. Oke, MAC addressnya ini 00.20c.29 bla bla bla. Ini adalah MAC address dari klien. Kita akan blok klien menggunakan MAC addressnya. Oke, kita akan blok seluruh aksesnya dari klien server, baik itu telnet, telnet, FTP, semua kita akan blok hanya dengan satu perintah. Dengan perintah ini IP tables min A input min M MAC min MAC source, baru kemudian MAC addressnya, okay. Min D 0/0 min J reject, enter saja. Oke, sudah berhasil ya. Kita cek dengan IP tables min N L. Nah, ini ya, kita reject semua menggunakan MAC address. Kita coba apakah berhasil. Kita telnet ke server. Ya, tidak jadi. Kemudian FTP juga S seperti 10 sama tidak jadi juga. Kemudian ping 10. Nah, jadi diblok semua, baik itu FTP, telnet, juga ping juga tidak bisa, hanya dengan memblok MAC address dari klien tersebut. Oke, yang terakhir dari bagian satu ini adalah kita buka. Ya, kita reset, maksudnya firewall, hapus semua rule pada IP tables dengan perintah IP tables min F besar. Nah, kita coba dari klien apakah sudah bisa. Ya, sudah bisa ya. Sudah bisa. Kemudian FTP sudah bisa juga. Kemudian ping, kita ping 19.08.10. Ya, ping juga sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk membuka role IP tables, membuka blocking tadi dengan perintah IP tables min F. Oke, lanjut pada bagian 2 ya, kita akan membuat topologi seperti ini. Ada 3 PC. Kalau di yang pertama tadi kita hanya menggunakan 2 PC kan. Oke, saya buatkan seperti ini topologinya. Jadi ada 3 PC yang jalan. Pertama sebagai client, kemudian ada router, kemudian ada server. Nah, pada router
ETH1 menggunakan IP kelas C 192.168.10.1 dan ETH0-nya menggunakan kelas A. Jadi di sini dengan dua kelas berbeda, kemudian klien dan server bisa berkomunikasi. Server menggunakan kelas A, klien menggunakan kelas C. Nah, oke. Di sini pertama router saya setting Ethernet-nya seperti ini. ETH0 menggunakan VMnet 0, adapter 2, atau ETH1-nya menggunakan VMnet 2. Kita lihat IP address-nya seperti ini. Ya, ETH0-nya address 10.10.10.10.1, ETH1-nya 192.168.10.1. Kemudian server. Pada server sendiri, saya menggunakan network adapternya VMnet 0 kan, karena dari router ke server itu dia menggunakan ETH0 ya, ETH0. Jadi settingannya seperti ini. ETH0-nya 10.2, dia gateway ke 10.1, gateway ke router ETH0. Nah, client seperti ini. Dia menggunakan adapter VMnet 2 ya, atau ETH1 dari router yang kemudian ke klien. Nah, klien ETH0-nya 192.168.10.2 menggateway ke ETH1 IP ETH1 milik router seperti itu. Oke. Selanjutnya, agar bisa berkomunikasi antara klien ke server, begitu juga sebaliknya, pada router kita setting IP tablesnya. Masuk ke nasal.cc rc.local. Nah, masukkan perintah seperti ini. IP tables min t nat min a post routing min o ETH0 min j mas square seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita akan melihat konfigurasinya dulu. Kita lakukan ping dulu ya. Kita lakukan ping dari klien coba. Kita ping ke 192.168. Kita ping dulu ke ETH1 ya. ETH1-nya 10.1. Jadi kita ping ke router ETH0. Jadi kemudian kita ping ke server. Ya, jadi. Oke, kemudian dari server kita coba ping. Kita ping dulu ke ETH0 router. Ya, jadi kemudian ke ETH1 router. Jadi kemudian ke klien. Oke, kali klien tadi. Nah, sudah terkoneksi nih. Nah, selanjutnya pada server, ini server, kita install web server dan juga SSH. Ya, kita install Apache 2. Perintahnya seperti ini. Nah, sudah terinstall, kemudian SSH. Install SSH. Ya, juga sudah terinstall SSH-nya. Oke, kita uji apakah server dan SSH-nya ini udah jadi atau tidak. Kita buka dari sini nih, dari klien. Pertama kita buka dulu web server ya. Kita ke browser. Buka browser di kliennya, kemudian masukkan IP server tersebut. Oke, jadi ya. Jadi web server HTTP dari Debian server itu sudah jalan. Kemudian kita SSH coba. SSH 1.10.10.10.2. Ya, lumayan lama ini. Nah, masukkan password root server, yaitu password saya di server. Nah, berhasil masuk ke server ya. Oke, kita exit aja. Sudah berhasil. SSH dan web servernya sudah berhasil dikonfigurasi berarti di server. Nah, kemudian kita akan membuat rule nih. Rule firewall. Tapi kalau di pertama tadi kita kan mengaktifkan firewall di server. Nah, ini karena kita menggunakan 3 PC, pada bagian ini rule firewallnya itu disetting di router. Oke, kita buka router.
Nah, kemudian kita akan membuat perintah IP tables seperti ini. Ada 3, yaitu pertama, oke kita clear dulu, yaitu kita akan membuat akses HTTP diperbolehkan dari klien. Jadi klien nanti ke server itu boleh untuk mengakses HTTP gitu. Jadi perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini. IP tables min A forward min I ETH1 ya, ETH1 ke klien maksudnya. Kita akan memperbolehkan klien untuk mengakses port 80 ya, port HTTP. Ya, di escape. Artinya diterima gitu. Boleh. Enter saja. Nah, kemudian kedua kita buat IP tables ya atau firewall akses SSH itu ditolak. Jadi si klien ini nggak boleh SSH ke server gitu, karena akan diblok oleh routernya. Perintahnya seperti ini. Seperti ini. IP tables min A forward min I ETH1 ya. ETH1 min PTCP min the port 22 ya. Port 22 artinya port SSH itu akan di reject oleh router. Jadi klien nggak boleh SSH ke server karena udah diblok oleh router gitu. Karena kan komunikasinya harus melewati router terlebih dahulu. Enter. Oke, selanjutnya kita buat akses ping ditolak dari LAN dari klien maupun server seperti itu. Perintahnya seperti ini. Nah, ini ya, forward ETH1-nya ya, ETH1 dari klien ke server itu nanti akan unreachable, nggak boleh ngeping ke server. Oke, kita enter. Kemudian kita blok juga dari ETH0. Nih, dari ETH0. Dari server juga nggak boleh ping ke klien gitu. Tapi dia bukan reject, tapi drop. Jadi tidak akan ada balasan reply-nya. Kalau dari klien pasti nanti akan balasannya unreachable gitu. Kalau dari server melakukan ping, tidak ada balasan. Tapi kita lihat nanti. Oke, enter saja. Nah, kita lihat daftar IP tablesnya dengan perintah IP tables min n l. Nah, ini kan diterima, port 80 akan diterima, ini akan di reject juga akan di drop. Kita coba. Oke. Pertama dari sini kan HTTP diterima, apakah benar? Coba kita buka HTTP 10.10.10.10.2. Ya, jadi ya. Jadi HTTP masih akan diterima karena tadi kan di escape kan, nih diterima oleh routernya untuk ke server. Oke, kemudian kita coba apakah bisa SSH. Kalau bisa berarti gagal ya, nggak jadi. Sebenarnya harus ditolak. Sebenarnya ini bakal error atau akan ditolak oleh router, nggak boleh SSH ke server. Kita coba. Nah, kan betul. Port 22 itu diblok oleh router dengan firewall-nya, menggunakan firewall IP tables. Connection-nya reverse. Oke. Selanjutnya ping ya. Ping ke server itu akan di reject. Apa benar seperti itu? Kita cek ping 10, kita ping ke server 10.2. Kita lihat. Nah, destination port unreachable. Jadi nggak bisa ping ke ke server. Oke, kita lihat lagi apa yang kita lihat di sini. Begitu juga dari server untuk ping ke klien. Nggak bisa karena di drop ya. Di drop itu artinya dia tidak dapat balasan. Coba kita tes ping ke klien 192.168.10.2. Nah, tidak ada balasan. Ya kan? Karena drop seperti itu. Oke. Selanjutnya apa? Oh, kita hapus semua rule dari PC firewall. Oke. Kita hapus semua ini rule-nya dengan perintah atau kita reset ya. IP tables min F besar. Nah, jadi semua konfigurasi tadi itu telah terreset. Kita cek.
Ya, sudah ya. Sudah terreset semua ini. Nih, sudah terreset berarti semua bakal kembali ke normal. Kita lihat ya seperti biasa. SSH jadi tidak. SSH-nya oke, bisa ya. Masukkan password. Ya, berhasil masuk ke server dengan SSH. Kita akses saja. Kemudian kita cek tes ping ke server bisa tidak? Ya, berhasil. Ya. Oke, coba ini yang tadi di drop oleh router apakah bisa ping ke klien karena tadi sudah di reset ya pengaturan IP tablets dari router. Kita cek. Ya, berhasil. Oke. Jadi seperti itu penjelasan mengenai modul 4 ini tentang konfigurasi firewall ya atau IP tablets. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.